Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ars bersama saya Hani. Dalam konten kali ini kita akan membahas mengenai demo unit yang akan kita bawa ke Jogja nanti. Seperti yang kalian tahu di beberapa konten sebelumnya, kita ada kolaborasi dengan Vegatech untuk Jogja Comtech. Jadi dari pihaknya Vegatech akan membuat demo unit, dari Ars juga akan membuat demo unit. Jadi ini adalah konten mengenai bagaimana kita membuat demo unit kita untuk ke Jogja nanti. Oke, tanpa panjang lebar kita akan memperkenalkan dulu kepada kalian apa aja yang akan kita pakai di konten kali ini. Oke, yang kalian tahu dari awal saya pakai casing T60 ini. Ini sama dengan yang digunakan sama Vegatech. Bedanya yang punya Ars warna merah, Vegatech warna hitam. Sementara kalian lihat kan ini modelnya seperti ini aja, polos. Dan akriliknya masih polos sekali seperti ini. Nanti kalau waktunya memungkinkan ini akrilik akan saya ganti, dibuat desain yang lebih menarik. Desainnya apa? Ya nanti dinantikan di Jogja Comtech. Semoga keburu waktunya. Oke, ini casingnya ya. Kemudian ini salah satu kabar buruknya ya. Entah kabar buruk atau kabar gembira saya nggak tahu. Kita kan kemarin mengusung temanya Fine Band-nya AMD. Kemarin kalau kalian lihat kan saya menggunakan motherboardnya X370i-nya Asus ini yang ROG Strix ini pakai Ryzen 7 5800X 3D. Nah tapi sayangnya Ryzen 7 5800X 3D-nya kita ini IMC-nya bermasalah. Jadi dia selalu blue screen ketika kita pakai memori dengan speed di atas 2800 kayaknya waktu itu saya nyoba. Selalu blue screen, jadi itu prosesornya diaremakan. Saya mau beli lagi, barangnya kosong, jadi ya apa boleh buat. Kita nggak jadi pakai Ryzen 7 5800X 3D. Cuma akhirnya saya ganti ke ini. Nah ini. Nah kelihatan toh? Ya sama-sama lah. Sama-sama seri 5000-nya, jadi saya langsung naik ke Ryzen 9 5950X. Ya mungkin ada banyak di antara kalian yang akan miso-miso mungkin ya, 58X 3D kok rusak ganti 5950 ya. Karena yang ada di kantor cuma ini aja, jadi nggak ada pilihan lain. Oke, ini untuk mainboard dan prosesor. Kemudian di build kali ini kita juga disponsori sama PNY. Memori yang akan saya gunakan adalah PNY Accelerate Gaming. Ini 32 GB kit DDR4 PC 3600. Dan yang kalian harus tahu ini bukan single rank tapi dual rank. Oke, SSD-nya juga dari PNY juga, Accelerate serinya CS3140. Ini kalau kalian lihat ini ada dua versi. Ini versi yang tanpa heatsink, jadi versi yang polos. Ada lagi nanti versi yang PNY Accelerate yang gaming yang pakai heatsink. Nanti ini kita akan memadukan dengan heatsinknya dari Thermalright ini, HR09 ini. Ya, konsepnya supaya kita membuat mini PC kita itu jadi sedikit bulky lah, berisi. Nah, ini PNY ini kita disponsori oleh Innovation selaku distributornya PNY untuk build kali ini. Kemudian untuk power supply saya menggunakan Corsair SF600. Ini SFX punya Corsair. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa kok ada fan ini 6 cm ini. Ini rencananya nanti akan saya pasang di bagian belakang exhaustnya Corsair ini, karena SF600 ini dia butuh loadnya kira-kira ada di 40% load fan-nya baru jalan. Yang saya khawatirkan adalah banyak power supply-nya Corsair yang menggunakan smart fan seperti ini selalu ngedrop karena kepanasan. Mengingat kita akan ada di pameran, jadi kita menghindari supaya ini tidak kepanasan dan fan-nya nggak muter. Saya nambah fan sendiri manual nanti. Ini untuk power supply-nya. Kemudian graphic card. Ya, graphic card itu saya menggunakan seperti kemarin karena nggak nemu waterblock-nya RX 580. Akhirnya saya pakai RTX 2060 Super. Kebetulan RTX 2060 Super saya ini dari komputer saya yang lama ya. Jadi ini sudah pakai custom waterblock dari Barrow. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kenapa kok pakai Barrow? Karena mungkin EKBB itu terlalu jijik untuk mengeluarkan graphic card untuk VGA yang low-end seperti ini. Ya itu ruginya EKBB lah. Ini RTX 2060 ya, Super ya, 8 GB. Karena nanti di pameran itu nanti kita juga disponsori sama Samsung. Samsung itu punya request untuk demo unit yang dari Ars itu pakai monitor G9. G9 itu kadang ya agak membingungkan, itu monitor 8K. Berarti saya nggak yakin juga ada game yang bisa dijalankan di sana. Cuma kemarin kita sudah nyoba ada satu game yang jalan, game jadi coaching itu, simulasi jadi coaching, Stray. Oke, ini untuk graphic card ya. Kemudian untuk pendinginnya seperti konsep kita dari awal, kita akan menggunakan custom water cooling eksternal. Eksternal itu bagaimana maksudnya? Jadi radiator ini dan pompa ini nanti akan ada di luar case. Jadi dia akan ada di luar. Oke,
kita ngomong dulu mengenai water block yang digunakan untuk CPU. Water block yang saya gunakan EKWB Velocity Strike. Nah, ini akan kita gunakan nanti. Velocity Strike yang RGB. Tapi saya lupa, ini kayaknya Strix-nya nggak ada port RGB-nya kayaknya. Ya kalau nggak ada kan memang konsepnya kita nggak mau bling-bling, jadi tinggal mati aja. Kemudian untuk radiatornya saya menggunakan EKWB 240XE. XE ini yang tebel. Jadi kalau urutannya EKWB itu ada yang PE, SE, PE, dan XE. XE ini yang paling tebel. Karena ininya tebel sekali, radiatornya tebel sekali, saya butuh fan yang static pressure-nya tinggi. Yang saya gunakan adalah TLB12 Extreme. Ini fan terkencang yang ada di kantor hari ini. 3150 rpm, static pressure-nya sampai 5 mm. Airflow-nya 112 CFM. Oke. Ini untuk fan. Kemudian pompanya saya menggunakan EK yang Quantum Kinetic FLT. Quantum Kinetic FLT. Ini pompanya EK yang standar, ini yang DDC. Ini ya dari komputer saya yang lama juga, karena saya sudah pakai FLT, akhirnya ini nggak kepake, ya sudah, nanti dipakai untuk di demo unitnya kita. Seperti ini pumpnya. Untuk di bagian dalam tubingnya saya akan menggunakan dua tipe tubing. Yang pertama saya akan menggunakan koper tubing ini yang warna hitam ini, seperti yang kalian lihat di PC yang saya gunakan. Ini koper tubing yang warnanya hitam. Ini saya menggunakan 2. Ya belum tahu kepake berapa, tapi saya sudah siap 2. Kemudian saya menggunakan ini silikon tubingnya punyanya Bero, warna hitam. Nah, kalian mesti bertanya, kenapa kok nggak pakai ZMT, Mas? Ini ZMT, punyanya EKWB, ini punyanya Bero. Kenapa saya nggak pakai ini? Kamu lihat ya. Ini kalau kita mau tekuk, ini butuh tenaga yang lumayan. Jadi kalau di tempat case yang space-nya kecil sekali, kalau kita terlalu banyak tekuan ini kan akan menghasilkan tekanan ke baik blok atau fittingmu dari sisi yang A ke B, ini pasti ada tekanannya. Jadi saya menghindari tekanan itu supaya dia tidak membuat fittingnya itu nanti jadi tertekan atau bloknya jadi tertekan. Kalau kita pakai yang silikon ini empuk, jadi tekanannya hampir nggak ada. Dan lebih mudah ditatanya untuk tempat-tempat yang sempit seperti T60 ini. Dan yang kedua adalah karena kita menggunakan water cooling eksternal ya. Jadi kalau kita pakai ini, kita mau taruh di meja, natanya lebih gampang. Dia lebih ngikut arahnya, letaknya water cooling eksternal itu kita mau taruh di mana. Sedangkan kalau ZMT, ini nggak bisa. Ini kalau kamu buat eksternal ya, dia agak susah natanya. Karena dia kalau sudah membentang kaku, ya membentang kaku, nggak bisa belok dia udah. Oke, ini untuk ininya ya, tubingnya ya. Tubingnya ada 2. Oke, kemudian ribet semua. Ini FH07, ini fan hub. Ya ini tujuannya nanti untuk masang B12 ini dari luar untuk masuk ke dalamnya, dikontrol sama motherboard. Kemudian ini adalah bracket untuk radiator di luar, punyanya Bero juga. Jadi kalau kalian ada lihat di sosial media kita kemarin, anak-anak sudah sempat kasih fotonya ini. Nanti radiatornya itu akan berdiri di luar sini. Nah, radiatornya nanti akan duduk di sini seperti ini. Fan-nya di sini, kemudian nanti pompanya saya taruh di belakang sini. Itu nanti ada unipump ini. Unipump ini adalah bracket untuk supaya pompanya bisa berdiri seperti ini. Nah, berdiri seperti ini. Ini masuk di 12 cm seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya gambarnya ya, konsepnya kita. Nah, kemudian ini kalau yang punyanya Baro ini yang dari eksternal, karena ini semua RGB semua, itu disediakan kontrolernya. Nah, kontrolnya seperti ini. Semoga aja nanti ini kepake dan bisa dipakai ya. Maksudnya kan jaraknya juga lumayan panjang. Nggak tahu kabelnya sampai apa enggak. Kalau nggak sampai nanti kita coba ngakalin gimana. Nah, oke. Kalau sudah selesai ini kotak perkakasnya Kohindra yang dirampok. Ini berat loh ini. Ini kotak perkakas. Kemudian untuk fitting
fitting itu nanti yang kita gunakan adalah kebanyakan fittingnya Barrow sih. Ini saya pakai yang warna silver nanti. Nggak kelihatan, nanti jadinya aja. Oke, itu aja. Ya sudah, sekarang tinggal menata jalurnya. Oke, sekarang kita mulai dari pemasangan yang paling gampang dulu ya. Kita akan memasang heatsinknya Thermalright ini ke SSD-nya PNBay ini, Accelerate ini. Heatsink yang kita gunakan itu adalah HR09, bentuknya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Dia ada headpipe-nya menjulang tinggi ke atas. Ya, konon katanya ini dipersiapkan untuk NVMe Gen 5, untuk PCIe Gen 5. Kita nggak tahu seberapa panasnya Gen 5, cuma ya lebih baik dipersiapkan daripada nanti sudah ada nggak siap. Oke, bentuknya ya seperti ini, heatsinknya itu, kemudian ada backplate-nya juga, dan dia sudah diberikan thermal pad di sini. Nah, kalian bisa lihat ini ada thermal pad-nya. Oke, nah kemudian NVMe-nya itu ini. Nah ini kan jadi banyak perdebatan, kalau stikernya NVMe ini, kalau kamu mau pasang heatsink seperti ini dilepas atau tidak. Setahu saya kalau stiker di sini ini yang pakai tembaga dan grafin itu hanya punya tim. Itu pun nggak semua tipe, ada beberapa tipe. Kalian bisa lihat di konten-konten kita sebelumnya itu sudah di review sama Ali mungkin ya, kapan hari. Tapi kalau selama ini stikernya dari plastik atau kertas stiker pada umumnya, ya dia nggak menghantarkan panas gitu loh. Jadi kalau kamu tanya mau dilepas apa tidak, itu tergantung pilihan kalian sendiri masing-masing. Karena kalau dilepas kadang ada yang garansinya jadi void, ada yang enggak. Kalau nggak dilepas pun panasnya tetap akan jalan ke sini tapi tidak optimal gitu aja. Tapi kalau saya ya persetan dengan garansi, karena SSD-mu kepanasan pun juga akan mati, rusak gitu loh. Jadi ya sudah dilepas aja udah. Oke, sekarang kita ngelepas dulu, kita pasang heatsinknya dulu. Oke, ini stikernya sudah kita lepas, kalian bisa lihat bentuknya PNBay itu seperti ini. Jadi dia pakai controllernya punyanya Pison ini. Nah, simple sekali. Oke, sekarang kita masang heatsinknya ke NVMe ini ya. Kita ngelepas semua bautnya semua selesai. Kemudian kalian bisa lihat ini ada sponnya untuk apa? Padnya nggak penyet. Kalian bisa lihat ini thermal padnya sudah diberikan dari Thermalright seperti ini. Ini yang untuk backplate-nya, bagian belakangnya seperti ini. Ini untuk bagian atasnya. Ya, udah cuma gitu aja. Sesimpel itu. Kita tinggal pasang. Ini memorinya, NVMe-nya ke sini. Bentar. Tip dan trik pemasangannya adalah kalian bisa melihat kalau di heatsinknya Thermalright ini loh, kalian bisa lihat ini ada cekungannya ini, ya kan? Cekungannya ini. Nah, ini cekungan ini kelihatan kan? Itu nanti harus ketemu sama cekungannya NVMe ini. Paling gampang kita pasang dari atas dulu baru yang bawahnya. Oke, ini SSD-nya sudah terpasang, heatsinknya. Sekarang langkah berikutnya kita ngerjakan dari yang paling mudah dulu ya. Kita masang heatsinknya water block-nya CPU. Oke. Jadi ini adalah ROG Strix X370i yang akan kita gunakan. Kalau kalian lihat ini kan covernya sudah dilepas untuk untuk heatsink SSD-nya. Kita nanti pakai ini, jadi nanti ini akan masuk di sini. Wem. Jadi kelihatannya bulky sekali nanti. Seperti ini gambarannya. Oke. Sekarang kita pasang dulu water block-nya. CPU. Iya.
Oke, setelah perjuangan berat kita memasang water block dan fitting-fittingnya ini, yang kalian tadi bisa lihat. Jadi kita menggunakan di sini itu water blocknya EKWB yang Velocity ini. Kemudian kita pakai semua fittingnya, kita pakai fittingnya Bero. Kemudian kalian kalau lihat ini ada yang aneh di sini, yang bentuknya kayak dadu ini. Ini namanya metallic QT 3-way. Jadi lubangnya dia itu ada 3. 1, 2 ini kebetulan sudah dipasang fitting untuk silikon tubing ini, dan yang ketiga yang bawah yang masuk ke fitting di bawah ini. Ini agak susah masangnya. Jadi rencananya itu begini. Kita pakai ini, kita buat loopnya itu paralel. Paralel itu berarti dia masuk dari satu fitting untuk semuanya. Jadi keluar. Jadi kita nggak melalui VGA dulu baru ke CPU atau CPU dulu baru ke VGA, enggak. Jadi jalannya rata. Kalau kalian tanya pasang paralel sama serial bagus mana? Kurang lebih sama, karena pada dasarnya air itu kalau sudah titik didihnya tercapai, maksudnya panasnya sudah merata, equilibriumnya sama, itu kurang lebih ya suhunya akan sama-sama seperti itu aja. Cuma kita pakai paralel karena kita ngejar supaya lebih simpel dan tidak ruwet di dalam case ya, mengingat case kita kecil sekali. Nah, kemudian ada perubahan ini yang terpaksa harus saya lakukan. Awalnya kan kita mau menggunakan copper tubing. Kalian bisa lihat nanti itu ada footage-nya. Setelah kita ukur-ukur tadi, itu kita tidak jadi pakai copper tubing karena untuk kita pasang ke graphic card ini, itu jedanya itu hanya untuk in-nya, itu kita bisa ngakalin pakai rotary. Sedangkan yang di sini, ini jedanya cuma sekitar 3 mili mungkin. Pakai rotary juga bisa, cuma akhirnya secara estetika ini jadi aneh sekali, kelihatan jelek sekali gitu, karena terkesan memaksa sekali. Kan yang seperti kemarin kita sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Ko Indra dan anak-anak mengenai PC-nya kita semua, kamu ini sudah mengetahui kalau kita semua pemuja estetika. Jadi ya kalau pakai ini lebih bijaksana. Kita nggak ngomong kita mau mengejar ini perfeksionis sampai gimana-gimana, kita mengejar estetika tapi yang realistis, yang effortnya tidak terlalu tidak terlalu sampai ruwet-ruwet sekali. Nah, oke, jadi sekiranya ini kalau graphic card saya pasang, ini graphic card saya sudah pasang fittingnya untuk yang silikon tubing ya. Dan kalian pasti bingung juga kalau di sini kalian lihat ini ada fitting baru yang ada kabelnya. Nah, ini thermistor. Jadi ini untuk mengetahui suhu coolant-mu itu ada di angka berapa gitu loh. Jadi ini yang biasanya saya lakukan ketika saya build custom loop termasuk di PC saya sendiri, saya selalu menggunakan ini untuk mengetahui suhu coolant saya berapa. Jadi fan saya itu akan bergerak RPM-nya mengikuti suhu dari coolant saya. Karena ini paralel, kalian harus tahu ya, karena ini paralel, jadi kalau ini kita pasang seperti ini, masuk. Jadi arahnya itu adalah in-nya dari sini, dari yang hole yang pertama ini, ke sini, kemudian ini out, sini. Nah, kenapa kok ini sensor saya taruh di fill port yang kedua, yang out? Karena saya mau tahu suhunya setelah dari graphic card itu berapa. Jadi setelah lewat CPU ke graphic card, keluar sebelum dia kembali ke CPU, saya perlu tahu suhunya berapa. Dari sini nanti itu yang akan fan-nya yang akan berputar mengikuti suhunya coolant ini, baik fan maupun pompa. Biasanya saya menggunakan fan dan pompa itu pakai patokannya ini. Oke, jadi sekiranya ini seperti ini sudah terpasang semua untuk fitting-fittingnya. Nah, ini langkah berikutnya adalah kita akan masang eksternal radiatornya ini. Nah, oke, kalian sudah lihat bagaimana proses pemasangan dari radiator eksternal ini. Jadi di sisi yang sini kalian akan melihat ini adalah radiator EKWB yang 240 XE sudah terpasang. Fan-nya kita pakai thermal red V12 yang ekstrim. Kita ganti rubber dampernya dengan yang warna merah. Defaultnya dia kan warna hitam, tapi dia sudah dibahkan juga yang warna putih. Karena T60 kita warnanya merah, jadi kita ganti pakai warna merah supaya senada. Jadi kalian bisa lihat yang sisi ini adalah radiator dan fan. Kemudian kalau kita balik,
sisi yang ini adalah pompanya. Kinetiknya ada di sini, pompa kinetik saya. Dan di bagian sini ini adalah kandang ularnya. Nanti saya pikirkan ini gimana caranya masuk ke dalam case. Jadi kalau kalian lihat radiator eksternal itu jadi bentuknya seperti ini. Ini ya lumayan berat juga, belum terisi coolant ya. Jadi kalau untuk dibawa-bawa, kalau kita ngomong portable-nya, ya ini portable karena ada pegangannya ini. Cuma yang kalian harus hati-hati itu adalah ketika kalian pegang pakai portable-nya ini. Karena yang ada bautnya itu totalnya ada 6. 4 di satu sisi dan 2 di sisi sebaliknya. Jadi kalau kalian memegang ini, ada baiknya ini pegang tangan, ini tetap harus dibawa. Karena kita tahu ini akrilik, bawahnya juga akrilik. Jadi ya untuk menghindari supaya dia nggak pecah karena terlalu berat. Ya sebetulnya ini nggak untuk radiator yang XE ini sih, cuma kebetulan saya adanya yang XE, jadi ya apa boleh buat. Kalau kalian pakai yang SE yang tipis, lebih enteng daripada ini. Oke, jadi ini untuk radiator eksternalnya sama pompanya. Jadi motherboard selesai, SSD selesai, motherboard CPU selesai, GPU selesai, radiator eksternal selesai. Sekarang kita tinggal mengoprek case-nya. Oke, lanjut. Oke, kalian sudah lihat ya tadi bagaimana saya memasukkan mainboard ini ke dalam T60 beserta VGA. Kemudian kita akan membuat lubang di casing ini untuk pass-through-nya ini, apa? Water cooling eksternal ini. Jadi ini kita cuma fitting-fitting aja, bentar lagi kita tandain, kita bor, kita lubangin. Jadi selangnya dari ini, yang eksternal radiator ini dan water cooling ini masuk ke dalam sini. Jadi nanti kalian akan melihat komputer ini tidak ada radiator, tidak ada fan-nya, tidak ada pompanya. Ya cuma ini aja yang kalian tadi lihat di dalam ini. Nah, ini kan alatnya sudah siap semua, bor, kemudian mata bor. Cuma nanti yang ngebor bukan saya, nanti yang ngebor Ko Indra nanti. Nah, oke, jadi sembari itu kita bongkar ini dulu. Nah, bagusnya ID cooling ini, bukan bagusnya ya Pak, untungnya ID cooling ini, kita kalau mau melepas bagian belakang ini, backside-nya case ini, kita tinggal ngelepas bautnya ini aja sih. Baut bintang ini kita tinggal lepas aja. Dia sudah bisa dilepas. Jadi ini ya lumayan mempermudah hidup kita juga untuk apa? Untuk modif casing ya. Ternyata enggak Pak, nggak ucul Pak. Iki nih ternyata, back sampingnya ternyata. Ini loh. Lepas, oke. Ya, sudah lepas seperti ini. Kalau sudah lepas, kita tinggal lepas ini aja. Kita tinggal tandai, nanti tinggal dilubangi. Oke.
Oke, ini sudah hari kedua dan hari terakhir kita untuk mengerjakan demo unitnya untuk Jogja Comtek ini. Jadi kalian bisa lihat ini sudah selesai terpasang semua di dalam T60 ini, semua custom water coolingnya ini. Akhirnya ini ada perubahan, jadi saya tidak menggunakan copper tubing karena kamu bisa lihat kayak yang selang yang lekuan seperti ini, kemudian yang di atas ini, yang dari CPU block ke keluar untuk eksternal ini kan lekuannya terlalu mepet sekali ya. Jadi kalau kita pakai copper tubing jadi akan kelihatan kurang bagus, karena kalau untuk dari CPU ke GPU ini kita harus pakai rotate untuk extendernya, jadi kelihatan agak maksa sekali. Kalau kita pakai ZMT, selang ZMT yang seperti ini punyanya EKWB yang ZMT, kelemahannya itu kan satu, kalau kita nekuk gini dia nggak bisa ketekuk sampai, kan tetap lurus kan. Beda kalau kamu pakai yang silikon seperti ini. Silikon ini kalau kamu tekuk, nah kelihatan ya. Jadi silikon ini kekurangannya satu, dia nggak bisa ditekuk sampai lancip seperti ini. Kalau bisa ketekuk lancip seperti ini nggak jalan coolernya. Nah, cuma kan kita mengatur supaya pakai silikon ini dia tidak ketekuk sampai yang sudut lancip sekali. Kelemahannya ZMT ini kalau kamu gunakan untuk di bagian sini ya, dari CPU ke eksternal ini yang tekuannya itu benar-benar di ruangan yang mepet sekali. ZMT ini kan kaku ya, jadi dia ada tekanannya. Jadi dia akan tekan. Ini ZMT tidak akan deform, dia tidak akan berubah. Jadi dia akan tetap kaku seperti ini. Dia akan menekan fittingmu ini dari fitting CPU ke sini. Jadi ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya kita pakai yang silikon. Ke plus minusnya silikon dan ZMT ini sebetulnya adalah kalau ini dua-duanya sama-sama tahan panas. Jadi silikon ini dia tahan panas sampai 200 derajat Celcius. Kekurangannya silikon cuma masalah ketekuk itu aja, dan dari modelnya kalau silikon kan kelihatan kurus-kurus ya. Kalau kamu pakai ZMT kamu bisa bandingkan di sini ya. Kelihatan toh, ZMT lebih berisi. Nah, jadi plus minusnya seperti itu. Kemudian kalau kalian bertanya-tanya, Mas ini jalur loopingnya untuk GPU dan CPU ini kok aneh sekali. Ini namanya looping paralel. Yang selama ini kita pakai kan selalu serial. Serial itu berarti dari jalan dari CPU ke GPU atau dari GPU dulu ke CPU. Kalau serial itu dia berjalan di satu area yang sama. Kalau paralel itu dia berjalan di satu area yang sama. Jadi ini kalian bisa lihat ya, ini di bagian belakangnya. Ini untuk valve eksternalnya water coolingnya ini. Jadi nanti dia nyambungnya pakai ini langsung masuk ke sini. Ini pakai QDC, Quick Disconnect. Ini sudah pernah dibahas sama Ko Indra dulu. Jadi yang di sebelah sini, ini untuk in, ini untuk out. Jadi kalian bisa lihat kalau kita balik, jalurnya adalah masuk dari in-nya ini, masuk ke CPU ini dulu, jalan ke GPU, dari GPU keluar ke out-nya. Itu sebabnya kita ngasih termistor di sini. Kenapa ada di bagian out-nya GPU? Karena kita mau tahu suhunya setelah dari CPU dan GPU, ini suhu coolernya berapa. Jadi termistor ini nanti yang akan digunakan untuk mengatur RPM dari fan ini. Jadi yang kita jaga suhunya adalah suhu coolernya, bukan suhu GPU dan CPU-nya. Karena kalau coolernya dingin, GPU dan CPU akan dingin. Tapi kalau kita hanya mengandalkan GPU atau CPU, kita nggak tahu cooler ini suhunya berapa. Nah, oke, jadi sepintas seperti itu. Ini pakai Vero, waterboardnya EKWB, dan fittingnya pakai Vero semua. Heatsink untuk M.2 NVMe-nya PNY kita menggunakan thermal yang HR09. Alasannya, ya ini kan Gen 4, cuma kan kita pakai di Gen 3. Ini kan X370. Alasannya pakai HR09 karena biar kelihatan lebih ada isinya gitu aja udah. Kalau dinginnya pasti dingin ini, karena dia cuma jalan di Gen 3. Kemudian untuk fan di belakang, kita menggunakan ID Cooling NO9215 XT RGB, supaya kalian bisa melihat ada efek-efek odong-odongnya. Power supply SF600, kemudian untuk kabelnya itu ada satu yang kita ganti kabelnya. SF600 ini menggunakan kabelnya dari power supply HX untuk molek 4 pinnya ini, karena kita butuh kabel yang panjang dan kita waktunya sudah tidak memungkinkan untuk membuat custom kabel lagi. Nah, oke, jadi ini perubahan yang saya lakukan di sini untuk casing ini, sama mungkin Wi-Fi-nya. Wi-Fi-nya saya ganti ke Intel yang AX210 ini. Ini untuk CPU-nya seperti ini. Jadi konsepnya seperti ini. Ini water cooling eksternal, jadi kita tidak akan menemukan radiator dan pompa di dalamnya case ini, T60 ini. Oke. Kemudian kita beralih ke eksternal radiator dan pumpnya. Nah, kalian bisa lihat ini.
Ini bentuknya seperti ini. Kan kelihatan menarik ya. Fan-nya saya menggunakan Thermalright B12 Extreme. Ini yang RPM-nya 3150. Ini saya kasih fan grill karena nanti daripada di pameran kalau ada tangannya anak kecil masuk ke sini jadi masalah, jadi saya kasih fan grill. Fan grillnya warna silver. Kemudian untuk selangnya sama, saya tetap menggunakan punyanya Bero yang silikon tubing. Ini untuk outnya, ini untuk ini untuk innya, in masuk ke mana, ke CPU, dan ini untuk outnya. Jadi radiator yang saya gunakan adalah EKBB yang 240 XE, ini yang tebel. Kemudian kalau kalian lihat di sebelah sampingnya ini saya menggunakan kinetik quantum kinetik. Nah, EK quantum kinetik ini saya gunakan ini. Fittingnya pakai Baro semua, dan bracket eksternalnya ini pakai punyanya Baro juga. Ini bahannya dari akrilik, jadi harusnya dia nggak didesain untuk menggunakan radiator yang tebal seperti ini ya, pakai yang SE yang tipis-tipis ini. Jadi kalau kita pakai yang tebal ini jadi berat sekali. Ini masih belum kisi coolant. Jadi bijaksananya kalau kamu punya barang ini atau membeli barang ini di rumah, ya kalau membawa ini ya bawa gini sama ditahan bawahnya. Karena ini akrilik ya, takutnya aja nanti kalau ada apa-apa. Jadi bentuknya seperti ini untuk eksternal. Nah, untuk kontrolernya semua ini fan, kemudian RGB saya menggunakan punyanya Diguling yang H02. Ini kontrolernya. Jadi controller ini nanti semua masuk. Fan ini dikontrol sama CPU fan. Kemudian RPM-nya untuk pompa kinetik ini kita pakai extension 4 pin dari all-in-one pump headernya pakai ini. Dan RGB-nya pakai extension juga di sini nanti. Yang langsung masuk ke H02 ini. Jadi satu semua udah. Nah, jadi cara bekerjanya seperti itu. Ini kelihatannya mudah dijelaskan, tapi proses pembuatannya memang tidak semudah itu. Dan water cooling eksternal ini kalau kita mau ngomong plus minusnya, sebetulnya plusnya adalah kamu bisa dapat mini case seperti ini yang nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet ya isinya ya. Cuma kekurangannya itu adalah kalau kamu pakai eksternal itu, wah ini kandang ularnya ini ada banyak. Karena biasanya memang water cooling eksternal itu biasanya selangnya ini panjang sekali dan kabel-kabelnya juga dibuat panjang, taruh di bawah meja. Cuma kali ini karena kita mau show off di atasnya meja ya terpaksa kita membuat seperti ini. Ini mode kepepet ini. Nah, oke. Jadi penjelasannya seperti ini. Oh ya lupa. Nanti di bagian belakang ini, nah ini harusnya ada tutup akriliknya. Akriliknya ini. Cuma ini kan kita masih belum mengubah apa-apa ya ini. Jadi kalau kalian lihat itu nanti akriliknya itu gloss, hitam gloss. Hitam gloss seperti ini. Jadi kalian bayangkan saja sendiri nanti ini semuanya hitam. Ya nanti kita akan tambahkan cutting stiker bentuknya seperti apa, atau mungkin ada desain lain yang lebih menarik. Ya kalian nanti bisa melihat di Jogja Comtek nanti bagaimana hasilnya. Jadi nanti belakangnya ditutup, tapi di bagian sampingnya ini akan saya buka untuk menunjukkan isinya kepada kalian nanti. Nah oke, sekarang ini saat yang dinanti-nanti adalah kita mau ngisi coolernya dulu dan mengetes ini nyala. Sebelumnya saya sudah tes ini nyala, tapi nggak tahu setelah dipasang-pasang ini nyala lagi apa enggak, tapi kita coba dulu aja. Nah, kalian bisa lihat ini sekarang sudah terpasang. Tadi kita sedang mengisi coolant-nya dan ini sudah berjalan normal ya. Semua ke-detect, SSD ke-detect, memori ke-detect. Ini sementara baru jalan di BIOS ya. Jadi saya belum menginstal Windows dan teman-temannya di sini. Nah, kelihatan guys. Sementara kita nggak pakai capture card dulu karena memang kita belum setting semua ya. Kalian bisa lihat ini. Nah,
Suhu CPU-nya ada di 42, motherboard 29. Thermal sensor ini berarti adalah suhu coolant-nya dia, ada di angka 27 derajat Celcius. Kemudian kalian bisa lihat pump-nya ini masih saya belum set ya, jadi ini masih jalan full 4000 rpm, 4400 rpm. Kemudian chassis fan speed itu adalah ini, yang fan ID cooling yang tipis ini. Ini dia cuma jalan di 1300 rpm dan CPU fan speed-nya itu B12 Extreme ini. Ini ada di angka 1683. Nah, kalian bisa lihat kira-kira ini gambarannya adalah suhunya segini. Ini kalau di BIOS ya. Kita belum install Windows, kita belum coba untuk performanya bagaimana. Kalau kalian penasaran nanti performanya bagaimana, suhunya berapa, nanti main game pakai ini nyaman atau tidak, ya kalian nanti bisa coba dan rasakan sendiri di Jogja Comtech, di standnya VKTech nanti. Komputer ini akan kita bawa ke sana dan kalian bisa berjumpa dengan anak-anak dari media. Bisa ketemu Ko Indra, bisa ketemu anak-anak editor, Michael, ya mungkin bisa ketemu saya kalau nanti saya ada di sana juga. Oke, demikian konten kita hari ini. Perakitan sudah selesai. Untuk kalian yang penasaran dengan performanya bagaimana, kalian bisa mencoba ini di Jogja Comtech, di standnya VKTech. Kalau kalian penasaran mau bertanya, kalian bisa tanya di komentar di bawah, atau kalau kalian mau tanya langsung sama kita, nanti bisa ketemu kita di standnya VKTech juga. Oke, saya Hani, pamit dulu, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.